Ya, teman-teman sekalian, berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang dakwah yang efektif atau bagaimana sih kiat dan tips menjadi dai, menjadi penyampai pesan yang tepat guna dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang disegani dan didukung bukan saja oleh para sahabatnya, tapi juga mendapat perhatian dan simpati dari orang yang tidak menjadi pengikutnya. Siapa gerangan? Dialah Muhammad SAW. Di Mekah, pada saat sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, masyarakat Mekah memiliki 4 Tuhan. Kemudian wanita tidak ada artinya. Wanita pada saat itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Boleh diperjualbelikan, tidak punya hak sama sekali, bahkan dianggap aib. Bagi mereka yang melahirkan perempuan, tidak jarang anaknya yang perempuan diambil dan dikubur hidup-hidup. Apalagi ada sistem perbudakan, apalagi judi, khamar menjadi budaya. Turunlah perintah Allah yang mendeklarasikan Muhammad, manusia pilihan ini, menjadi nabi dan rasul. Mampu mengubah hidup, tatanan masyarakat yang tadinya disebut dalam sejarah dengan istilah masyarakat jahiliyah. Muhammad SAW mampu mengubah kehidupan ini. Tidak punya partai pendukung. Masya Allah. Tidak punya cukong. Tidak punya tim sukses. Tidak pasang baleho. Tapi alhamdulillah, berjuang dari awal cuma sendiri. Dimaki, dihina, dipinggirkan, bahkan beberapa kali hendak dibunuh. Subhanallah, berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani yang kita umat Islam mengenalnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban tinggi. Apa rahasianya? Karena Rasulullah Muhammad SAW punya kemampuan untuk berdakwah, untuk meyakinkan orang dengan ilmu yang sangat luar biasa. Apa rahasianya? Satu, niatnya. Nabi berdakwah bukan cari popularitas. Nabi berdakwah bukan cari simpati dari manusia semata. Tapi dakwanya lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah SWT. Jadi ketika Anda berdakwah di politik, berdakwah di dagang, berdakwah di pemerintahan, berdakwah di aparat, maka yang pertama Anda luruskan niat. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niat. Yang kedua, Nabi berdakwah itu bukan sekedar ponopangnya lisan. Nabi itu berdakwah kesuksesannya bukan mengutamakan dakwah bilisannya, mulutnya. Tapi apa? Uswah, contoh. Ketika beliau berkata, tegakkan keadilan, maka Rasulullah orang pertama memberikan pelajaran tentang keadilan. Tidak seperti di negara kita, di negara-negara umumnya orang lain. Pemimpinnya berbicara tentang keadilan, tapi dia sendiri tidak adil. Pemimpinnya berbicara tentang kejujuran, tapi pemimpinnya sendiri yang tidak jujur. Tapi Rasulullah, dakwanya, apa yang disampaikan, itu yang dilakukan. Berarti dakwah bil lisan. Yang ketiga, kesuksesan Rasulullah dalam dakwah, punya sahabat utama yang kita kenal dengan Khurafa'ur Rasyidin. 4 orang sahabat utama Nabi. Apa itu? Maka saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, terutama saudara yang punya hasrat untuk berpolitik, untuk meraih kekuasaan ini, maka carilah teman seperti sahabat Rasulullah. Yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Tokoh dewasa yang sangat arif dan bijaksana. Pertimbangannya selalu mengedepankan kearifan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Pribadi yang haram-haram, halal-halal. Sampai Nabi memberinya gelar dengan Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Tidak bisa kompromi. Kalau salah-salah. Biasanya kita akan tegas, salah. Kasih mobil, halal sedikit. Nah, ini yang banyak merusak negara kita. Ya, kalau salah, benar-benar. Umar bin Khattab. Tapi kan biasanya orang yang dikeliling pejabat-pejabat, kelilingnya bupati, gubernur, menteri, kan penjilat. Ya Pak, betul Pak. Padahal dalam hatinya salah. Ini yang merusak pemimpin-pemimpin kita. Bahkan mendorong-dorongnya supaya dipenjara, supaya wakilnya naik. Yang ketiga, setelah Umar bin Khattab, siapa? Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Pengusaha. Tapi karakter pengusaha bukan pengusaha serakah dan rakus. Tapi apa? Pengusaha yang habis hartanya untuk memakmurkan rakyat. Kalau kita kan
pengusaha yang ngambil kiri kanan. Urusan belakang soal halal haramnya. Yang keempat, siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Tokoh muda yang cerdas. Maka Anda takdirkan menjadi pemimpin. Esok lusa Anda menjadi penentu sebuah kebijakan. Di kabupaten kah itu, di provinsi kah itu, atau di negara kita ini. Maka Anda harus punya ilmuwan yang disebut dengan staf ahli. Tapi sayang, sayang, di DPR kadang-kala yang jadi staf ahli tim sukses. Staf ahlinya komisi yang berbicara soal hukum. Tapi dia anak sastra bahasa Arab. Gimana ceritanya, bos? Ya akhirnya apa? Jadi anggota DPR tidak bisa melahirkan konstitusi yang baik. Maka saudara, jika Anda ingin berhasil, dakwah itu tidak harus jadi mubalik. Dakwah itu tidak harus ulama. Dakwah itu di mana saja. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau suatu ayat. Anda seorang DPR, politisi, dakwahlah dengan di DPR-mu. Anda seorang polisi tentara, dakwalah dengan kekuasaan yang Allah berikan, titipkan menjadi polisi dan tentara. Anda jadi wali kota, jadilah wali kota melalui dakwahmu, tidak harus pakai ayat. Dan hebatnya pejabat jauh lebih efektif dakwanya daripada seorang ulama. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang itu aja, paling 2-3 orang. Tapi ketika seorang gubernur jadi pejabat, lalu dia selesai sholat di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cari, kemana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat dia sholat. Ditelepon ajudan, Pak Kadis, dicari ke gubernur. Besok belum azan sudah ada itu kadisnya di dalam masjid. Itulah hebatnya dakwah melalui kekuasaan. Maka saudara, berdakwah tidaklah harus seorang ulama. Apapun profesi Anda. Anda adalah ulama, Anda adalah da'i, Anda adalah penyampai. Agar sukses menyampaikan, 1, luruskan niat. 2, kemudian punya ilmunya. Dan ilmu dakwah yang paling efektif adalah keteladanan. Dan yang ketiga adalah punya teman-teman yang baik untuk menopang pekerjaan kita. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.